Shalom. Kembali bersama saya Andraha dalam program renungan yang kali ini dikutip dari kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yaitu memuat 7 pesan Yesus Kristus yang disampaikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil melalui Rasul Yohanes. Ketujuh jemaat ini yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Hal ini mewakili kondisi rohani gereja-gereja pada masa itu, sekaligus menjadi gambaran profetik dan relevan bagi gereja sepanjang masa. Setiap surat berisi pujian, teguran, peringatan, serta janji bagi yang menang. Melalui pesan ini, Yesus menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah jemaatnya, yang mengenal keadaan mereka dengan sempurna dan memanggil mereka untuk setia, bertobat, dan bertahan dalam penganiayaan serta godaan zaman. Pesan-pesan ini mengandung nilai-nilai yang tetap relevan hingga saat ini. Di tengah tantangan dunia modern, gereja dan umat percaya diajak untuk belajar dari kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang dialami oleh jemaat-jemaat di Asia Kecil. Dengan merenungkan firman ini, kita dapat memperbaharui iman, menjaga kekudusan, serta hidup sebagai terang dan garam bagi dunia. Dalam kesempatan ini, saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang masalah jemaat yang ada di 7 gambaran hidup jemaat. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, kita mulai dari jemaat di Efesus. Jemaat Efesus dikenal rajin dalam pelayanan dan kuat dalam menolak ajaran sesat. Jemaat ini ditegur karena telah kehilangan kasih mereka yang mula-mula kepada Tuhan. Jemaat harus tetap bersemangat dalam pelayanan, tetapi tidak boleh melupakan kasih kepada Tuhan dan sesama. Nah, sementara jemaat yang di Smyrna yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11, jemaat Smyrna miskin secara materi tetapi kaya secara rohani. Mereka mengalami aniaya dan kesulitan tetapi tetap setia kepada Kristus. Sementara jemaat di Pergamus yang dalam Wahyu pasal 12 sampai 17, jemaat ini tetap percaya kepada Yesus meskipun hidup di lingkungan yang penuh kejahatan. Namun, beberapa jemaat dari mereka mulai berkompromi dengan dosa dan ajaran sesat. Jemaat di Tiatira yang Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29, jemaat ini penuh dengan kasih, pelayanan, dan iman yang bertumbuh. Namun, mereka membiarkan pengaruh ajaran sesat masuk dan mencemarkan jemaat. Sementara jemaat Sardis yang ada dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6, jemaat Sardis terlihat baik secara luar tetapi sebenarnya mati secara rohani. Tuhan menegur mereka agar segera bertobat dan memperkuat iman mereka. Jemaat Philadelphia yang dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13, jemaat ini kecil dan tidak memiliki kekuatan besar, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Tuhan membuka pintu berkat bagi mereka karena mereka menjaga firman-Nya dan tidak menyangkal namanya. Sementara jemaat di Laodikia yang dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22, jemaat ini merasa cukup dengan kekayaan materi, tetapi rohaninya suam kuku. Tuhan menegur mereka untuk bertobat yang mencari kekayaan rohani yang sejati. Kesimpulannya, saudara, gambaran kehidupan jemaat dalam Wahyu pasal 2 sampai 3 menunjukkan bahwa jemaat bisa menghadapi
berbagai kondisi, kesetiaan, penderitaan, kompromi, kehilangan kasih, kematian rohani, atau bahkan suam-suam kuku. Dan saat ini ambil gambaran ini bagaimana posisi saudara di mana berjemaat atau di gereja mana. Nah, setelah saya amati jemaat di gereja Kristen Baitani Namo Bintang, situasi mereka mirip dengan jemaat yang di Smyrna dan Philadelphia, yang meskipun memiliki keterbatasan ekonomi dan jumlah, tetapi bisa setia kepada Tuhan. Yang terpenting adalah tetap berpegang pada firman Tuhan, menjaga kasih mula-mula, dan tidak kompromi dengan dosa. Pesan dari Wahyu pasal 2-3 adalah setiap jemaat harus selalu bertobat, berjaga-jaga, dan setia sampai akhir, karena Tuhan akan memberikan upah kepada mereka yang menang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.